Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bibi. Apa kabar? Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Bibi. Masih semangat. Alhamdulillah. Oke. Rupanya kayaknya wajahnya semeringan ini, Pak ya. Semeringan meskipun di tanggal tua, Bu. Okay. Tanggal. Ditunggu besok, Pak. Ya Pak Mardhani, gimana ini? Ada yang mau diceritakan ini? Enggih, saya akan menceritakan ini panjenengan tentang permasalahan di kelas saya, tentang pelajaran matematika di kelas saya khususnya, Bu. Oh iya, ya. Permasalahan tentang pelajaran anak-anak ya, iya. Pelajaran matematika ya, Dani ya. Kira-kira ini permasalahan apa Pak Mardhani, kalau boleh diceritakan? Begini Bu, jadi saya mengajar pelajaran yang cukup membosankan bagi anak-anak, Bu. Tidak menarik begitu matematika. Dan di pikiran anak-anak pun sendiri matematika itu menakutkan begitu. Anak-anak sendiri pun dari SMP mulai sudah bosan atau takut mendengarkan matematika. Sehingga ketika sudah masuk di SMK, semangat anak-anak ini menurun, Bu. Bukan menurun, tidak semangat sama sekali begitu. Saat pelajaran matematika khususnya di kelas saya begitu. Jadi kurang semangatnya anak-anak mengikuti pembelajaran matematika di kelas saya. Menurut Pak Mardhani ini kurang semangatnya itu yang bagaimana nih? Atau sebelumnya begini Pak Mardhani. Pak Mardhani untuk masalah ini tujuannya sebenarnya nanti apa? Tujuan saya bagaimana? Tujuan saya itu dari pertemuan kita hari ini, saya berharap saya menemukan formula sehingga bisa membangkitkan semangat anak-anak di kelas, Bu. Khususnya di pelajaran matematika. Dari pertemuan ini sehingga saya mendapatkan cara yang jitu bisa membangkitkan semangat anak-anak. Begitu, Bu Bibi. Gitu ya. Jadi Pak Mardhani kepingin nanti di akhir pertemuan ini bagaimana supaya memenuhi atau mencari solusi tentang bagaimana cara membuat anak itu semangat lagi dalam mengikuti pelajaran matematika, begitu Pak ya? Benar sekali, Bu Bibi. Baik, tadi Dani sudah menyampaikan bahwa anak-anak itu kurang semangat mengikuti pelajaran Pak Mardhani. Ya malas mungkin ya gitu. Kira-kira menurut Pak Mardhani ya, kurang semangatnya itu yang bagaimana? Atau kurang semangatnya itu menurut Pak Mardhani itu apa? Secara umum saya lihat dari tidak semangatnya anak-anak itu ketika respon mereka di kelas, Bu. Kemudian sikap mereka di kelas dan kegiatan mereka di kelas. Banyak dari kelas saya khususnya, Bu, sekitar ya 10 orang lah yang apa istilahnya gitu, glosor gitu. Kalau bahasa Jawanya itu glosor di kursi begitu, Bu. Jadi mereka tidur-tiduran di kursi begitu. Itu indikasi pertama. Indikasinya. Yang kedua itu responsifnya anak-anak, Bu. Ketika saya tanya, ketika saya berikan pertanyaan pemantik di awal, kurang merespon begitu, Bu. Jadi tidak menjawab atau tidak mau menjawab begitu, Bu. Jadi itu dua indikasi saya yang menyimpulkan bahwa kurang semangatnya anak-anak. Jadi pertama glosor tadi di atas meja, kemudian kurang responsifnya ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu. Dan ketika di akhir pun ketika diberikan soal, anak-anak hanya sedikit dari siswa yang menjawab begitu. Mereka respon atau niat untuk menjawabnya kurang begitu. Oke, baik. Itu ya Pak Mardhani tadi disampaikan bahwa tingkat ketidaksemangatannya itu anak-anak dilihat dari karena diajar sering glosor gitu ya di atas meja.
terus responnya juga kurang baik ya, diberikan soal problematik juga kurang respon, kurang bisa menjawab, begitu Pak Mardhani ya? Benar Bu, benar Bu. Nah, saya ingin tahu ini kira-kira jam garanya Pak Mardhani itu kira-kira itu pada waktu jam berapa ya? Anak-anak dalam kondisi berosor itu. Nah, sekitar di atas jam 11 biasanya, Bu. Kan waktunya anak-anak tidur siang, bubuk siang gitu. Kalau masih pagi sekitar jam 7 atau jam pertama, jam kedua itu masih anak-anak masih semangat, Bu. Kemungkinan kecil hanya tidak ada anak-anak yang tidur karena masih fresh mungkin gitu. Tapi kalau di atas jam 11 setelah istirahat itu mulai menurun tingkat semangatnya begitu gitu. Gitu ya. Okay. Kira-kira Pak Mardhani, ya untuk semangatnya ini dari yang pagi itu kan, kalau diajar di jam pagi dengan di jam 11 ke atas itu kira-kira itu kalau rentangan gitu 1 sampai 10 itu bisa dinilai yang jam 10 jam ke 1 atau ya di atas di bawah jam 11 itu berapa rentangannya, kalau yang di atas jam 11 itu berapa kira-kira? Kalau rentang semangatnya anak dari 1 sampai 10 Bu, sedikit kalau jam pertama jam kedua itu anak-anak 99 Bu, 90 lah gitu. 90 ke 90 ke 100 gitu. Jadi semangatnya masih penuh. Gitu. Tapi kalau turun 1 jam turun 1 tingkat Bu. Kalau di jam 11 itu sekitar ya 50% sudah. 50% ke bawah begitu. Jadi 50% ke bawah, 40, 30 dan seterusnya. Iya. Nah, itu kalau Pak Mardhani sudah tahu mengukur itu kira-kira Pak Mardhani ya, dari perbedaan jam pertama sampai jam 7 sampai jam 11 itu rentangannya 90, kalau jam 11 ke atas rentangannya 50. Kira-kira mungkin penyebabnya apa itu Pak Mardhani? Salah satunya menurut Pak Mardhani apa ya? Mungkin penyebabnya ada 2 nih Bu, ada 2. Saya sendiri dan anak-anak sendiri mungkin, karena kalau dari pengajar, dari saya sendiri mungkin metode pembelajaran saya yang kurang variatif Bu. Saya lebih banyak menggunakan metode ceramah daripada metode pembelajaran yang variatif begitu. Itu indikasi yang pertama dari guru. Kemudian yang kedua dari siswa sendiri mungkin ya tadi yang saya sampaikan di awal, mereka sudah berpikir matematika itu sulit begitu. Ini berat. Mereka tidak akan kuat begitu. Jadi mereka semangatnya sudah down terlebih dahulu. Mungkin itu indikasi saya dari saya sendiri, kemudian yang kedua dari anak-anak. Begitu dari anak-anak ya. Oke. Kalau tadi ya yang disampaikan Pak Mardhani, metode yang digunakan ya selama ini tadi ceramah ya Pak ya. Benar. Nah, terus itu menurut analisanya Pak Mardhani mungkin bosan ya anak-anak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Mardhani yang bisa membuat anak-anak lebih semangat lagi itu kira-kira mungkin adakah metode yang lain begitu? Banyak Bu. Mungkin karena indikasinya memang metode pembelajaran saya yang ceramah, mungkin kita variasikan dengan metode pembelajaran yang lain seperti problem based learning mungkin Bu. Jadi anak-anak diberikan masalah sehingga mereka tidak ada waktu untuk menganggur begitu Bu. Atau juga mungkin diberikan kuis-kuis di akhir pembelajaran untuk latihan soal sehingga anak-anak menarik atau memacu anak-anak semangat untuk mengerjakan latihan soalnya. Begitu Bu. Begitu. Oke. Jadi mungkin metodenya ya. Iya. Ditambah ya. Ditambah divariasikan. Puisi divariasi begitu ya. Kira-kira Pak Mardhani, metode-metode yang tadi disampaikan itu, pernah nggak metode-metode itu diberikan ke kelas sebelumnya? Yang sebelumnya pernah saya berikan Bu, seperti kuisis, kemudian Kahoot, itu sering saya berikan di akhir pembelajaran ketika anak-anak latihan soal atau ulangan begitu Bu. Dan itu berhasil begitu. Memang latihan soalnya, tapi
di awalnya ketika eksplorasi konsep, pemberian konsepnya, anak-anak kurang semangat, Bu. Jadi di akhir bersemangat karena ada kuisis itu, padahal yang penting kan eksplorasi konsepnya. Jadi anak-anak hanya fokus dengan gamenya saja begitu, Bu. Tidak fokus dengan materinya begitu. Keasikan dengan gamenya, lupa dengan materinya begitu. Oke. Mungkin begitu, Bu. Jadi tetap ada kelemahan dan kekurangannya, Pak ya. Benar sekali. Untuk metode itu. Nah, apakah ada metode lain, Pak, yang lebih baik dari yang tadi disampaikan? Mungkin yang tadi saya sampaikan mungkin di PBL itu tadi, Bu. Sepertinya itu memang bagus karena di kegiatan intinya anak-anak kita berikan permasalahan sehingga tidak ada waktu ruang untuk mereka nganggur. Kemudian sebelum kegiatan inti mungkin di awal persepsi saya memberikan apa gitu, Bu? Memberikan tujuan pembelajaran. Jadi saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena kadang anak-anak itu malas karena tidak tahu apa manfaat dari belajar materi itu. Karena matematika hanya berupa angka-angka, akar dan sebagainya. Anak-anak buat apa sih belajar ini? Sehingga untuk mengantisipasi itu di awal pembelajaran saya berikan tujuan pembelajaran dulu, Bu. Ini manfaatnya loh, Nak. Ini tujuannya untuk penerapan di kehidupan sehari-hari. Itu di persepsi. Di kegiatan inti mungkin ya tadi saya sampaikan metodenya kita berikan PBL karena di situ kan ada anak-anak fokus dengan permasalahan sehari-hari, Bu. Jadi permasalahannya matematika tapi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu menarik untuk anak-anak. Dan di akhir kita tetap diberikan kuis itu, Bu, untuk memacu semangatnya mengerjakan latihan soal. Mungkin begitu, Bu Wiwi. Nah, iya, oke, baik Pak Mardhani. Mungkin ini selain metode, Pak ya, tadi kan supaya bisa meningkatkan motivasi anak, tadi Pak Mardhani rencananya itu kan salah satunya mungkin di metodenya begitu ya. Apakah mungkin ada lagi Pak selain metode untuk meningkatkan motivasinya anak ini? Mungkin di pendekatan mungkin, Bu. Pendekatan kepada anak-anak secara individu, gitu. Jadi anak-anak yang tadi saya bilang sampaikan 10 anak ini mungkin saya dekati dengan menggunakan mungkin segitiga restitusi atau pendekatan lain sehingga kita tahu permasalahan anak-anak begitu. Kenapa mereka malas? Jadi pendekatan individu, Bu. Lebih spesifik apa sih yang membuat mereka malas begitu, Bu. Kurang semangat dan sebagainya. Ya, di samping metode pendekatan, ya, mungkin ada lagi Pak yang bisa menyemangatkan anak-anak karena ini di jam 11 ke atas Pak ya. Nah, supaya tidak ngantuknya itu, mungkin ada lagi Pak cara yang lain. Cara lain apa Bu? Di awal kita berikan tujuan, di kegiatan inti kita berikan metode, di akhir kuis, kemudian diselingi dengan pendekatan individu. Mungkin minta ke wakakurikulum gitu, memindah jam-jam yang awal, yang siang ini kita pindah ke kalau bisa request gitu, kalau bisa di jam 1 sampai 5. Bener. Karena memang benar, Bu, hampir yang dirasakan semua guru matematika khususnya, kalau di jam-jam tersebut anak-anak memang tingkat semangatnya turun. Mungkin kami juga akan menyampaikan kepada wakakurikulum untuk kalau bisa pelajaran matematika jangan di siang hari, karena tingkat otaknya anak-anak kan sudah kena panasnya ruangan dan sebagainya begitu. Gitu ya. Asik ini Pak. Jadi ada beberapa ini rencananya Pak Mardhani ini ya. Benar. Yang pertama tadi mencari metode yang tepat ya bagi anak-anak. Yang kedua tadi adalah pendekatan ya, menganalisis kebutuhannya anak, pendekatan dengan membuat restitusi mungkin permasalahannya apa sehingga bisa diketahui dan segera dibantu. Yang ketiga tadi adalah mau request ini kok pindah jadwal, pindah jam begitu Pak ya. Pindah jam di pagi hari saja begitu biar aman. Iya. Nah ini
Kira-kira Pak, kira-kira. Jadi dari ini kan rencana Pak ya, tadi kan pilihan-pilihan ya. Dari ketiga tadi rencana tadi kira-kira mana Pak yang dilakukan? Mungkin yang awal kami akan lakukan mungkin 3 tadi, Bu. Jadi saya pribadi dulu yang akan merubah pembelajaran saya. Jadi di awal akan saya berikan tujuan pembelajaran biar anak-anak mengerti apa manfaat dari belajar matematika di materi itu. Kemudian di kegiatan inti akan saya berikan beberapa model pembelajaran seperti BBL mungkin, Bu. Seperti anak-anak mengerjakan permasalahan sehari-hari, kemudian anak-anak diskusi, kemudian presentasi dan tanya jawab. Sehingga tidak ada waktu ruang anak-anak bermalas-malasan. Dan di akhir tetap akan saya berikan kuis untuk memicu anak-anak bahwa materi nanti akan ada kuisnya. Kalau materinya tidak paham, nanti kuisnya tidak akan naik tingkatnya. Gitu. Mungkin itu dalam waktu dekat, Bu, yang akan kami lakukan begitu. Iya. Yang prioritas Pak ya. Prioritas itu, benar sekali. Okay. Metodenya dulu Pak ya. Okay. Yang ketiga menyusul gitu Pak ya. Benar. Oke. Nah, untuk jangka waktu ini Pak ya. Kira-kira metode ini kan segera dilakukan gitu ya. Nah, untuk yang rencana kedua dan ketiga ini bagaimana Pak? Kira-kira bisa dilakukan apa tidak ya? Yang ke Wakakurikulum itu, Bu? Iya. Okay. Yang Wakakurikulum itu mungkin akan kami sampaikan jika misalkan metode yang pertama itu sudah mentok dan tidak maksimal, Bu. Iya. Jadi ketika kita inovasikan pembelajaran ternyata masih belum maksimal, mungkin langkah selanjutnya, langkah terakhir mungkin kami akan menyampaikan kepada Wakakurikulumnya begitu, Bu, untuk merubah jadwalnya. Karena kalau misalkan tanpa bukti kan kami tidak cukup untuk menyampaikan hal itu. Tapi kalau misalnya sudah ada bukti, ada proses pembelajaran yang maksimal, tapi hasilnya belum maksimal, nah ini perlu kami sampaikan kepada Wakakurikulumnya. Oke. Baik Bapak. Terus lalu ukuran dari keberhasilan karena ini ya. Tadi kan Pak Mardhani bilang kalau sudah berhasil ya ini saya teruskan. Kalau belum berhasil saya akan membuat rencana yang ketiga gitu kan ya. Nah, ini ukuran keberhasilannya menurut Pak Mardhani untuk ukuran keberhasilan anak-anak ini sampai di mana, Pak? Kalau saya berharapnya 95%, Bu. Jadi ketika anak-anak 90% atau hampir semua anak-anak sudah bersemangat, hanya ada 1-2 anak yang kurang, menurut saya itu sudah berhasil. Gitu karena semuanya, hampir semua 90% sudah semangat, hanya ada 2 anak mungkin pendekatan saya yang kurang nanti. Yang akan saya tambahi kepada 2 anak itu. Gitu, bagus Pak Mardhani langkah-langkahnya ya. Oke, baik. Nah, kira-kira ada nggak kesulitannya untuk melakukan langkah-langkah rencananya tadi? Menurut Pak Mardhani ada nggak ya yang bisa menghambat atau gangguan atau kesulitannya bagaimana? Kesulitan saya mungkin ngatur waktunya gitu, Bu. Ngatur waktu karena kan saya harus mempersiapkan secara utuh atau maksimal, Bu. Mulai dari perangkat LKPD-nya, kemudian materi ajarnya sampai kepada kuisnya. Mungkin itu butuh waktu yang banyak. Karena mungkin ada bentrokan dengan tugas tambahan yang lain begitu. Jadi mungkin nanti saya akan mengatur supaya tidak bentrok, tidak mengganggu dengan tugas-tugas tambahan lain begitu, Bu. Itu mungkin hambatan saya, waktu saja, Bu. Oke. Mengaturnya Pak ya. Antisipasi gitu. Oke, baik. Kemudian Pak, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Pak Mardhani dalam melakukan rencana-rencana ini? Yang bisa membantu saya pastinya rekan sejawat, Bu, teman sejawat matematika khususnya. Karena mungkin beliau yang senior-senior sudah banyak berpengalaman, Bu, bagaimana mengatasi anak-anak yang kurang bersemangat, kemudian mengurangi tingkat kejenuhan anak-anak di dalam kelas. Mungkin akan saya lakukan sharing atau mungkin kolaborasi dengan teman sejawat, bagaimana sih menyusun setelah sharing, langkah-langkah mungkin bagaimana sih menyusun materi ajar atau LKPD yang bisa memacu motivasi anak-anak begitu.
Jadi sharing atau kolaborasi dengan teman sejawat. Oke, sharing dengan teman Ya. sejawat ya, untuk menentukan atau membuat metode pembelajaran yang lebih bagus lagi gitu, yang Benar bisa sekali. menyemangati anak lagi begitu Pak Ge? Oke, benar. Nah ini kira-kira bisa dilakukan kapan ini rencananya Pak Mardhani? Saya kira karena ini berkenaan dengan anak-anak didik, Bu, anak-anak kita, maka akan saya lakukan secepatnya. Karena ini sudah hari Kamis hari ini, maka mulai besok akan saya lakukan koordinasi atau sharing dengan teman sejawat untuk membuat perangkat atau masalah-masalah yang saya hadapi. Mungkin aksinya akan saya lakukan hari Senin kepada anak-anak, Bu, pembelajaran di kelas mulai Senin mungkin, Bu. Tapi untuk kolaborasinya mulai besok akan sudah saya lakukan kepada teman-teman sejawat, Bu. Oke, saya tunggu Pak ini ya. Iya, siap. Ya, mudah-mudahan nanti besok Senin, besok mulai ancang-ancang untuk kolaborasi nih, dan Senin nanti diaksikan gitu, diaksenkan ke anak-anak Pak ya. Benar, saya kok ini tertarik ini, penasaran ini hasilnya bagaimana ini ya, dari yang glosor menjadi semangat dengan metodenya Pak Mardhani yang divariatif tadi ya, ada 3 metode yang akan divariatif tadi. Saya kok ini ingin tahu perubahannya ini atau perkembangannya nanti. Ya, boleh Pak ya, nanti kita setelah Pak Mardhani melakukan rencana aksinya ini, boleh ya nanti berbagi kepada saya lagi. Oh, sangat boleh, Bu. Saya malah senang sekali karena saya menemukan metode ini pun berkat panjenengan. Jadi saya baru sadar bahwa ceramah ini yang membuat anak bosan, sehingga saya baru menemukan berkat panjenengan ada tujuan, ada metode PBL, kemudian di akhir kuis, dan bahkan tadi baru terpikirkan untuk menghadap kepada pakar kurikulum, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih Bu Wiwi atas bimbingannya tadi. Paling mentok ya. Iya, paling mentok itu tadi. Terakhir. Iya Pak, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan lancar Pak ya, dan membawakan hasil yang maksimal untuk anak didik ya. Siap Bu Wiwi. Semoga nanti diberi kesehatan terus Pak Mardhani supaya bisa melayani anak-anak dengan baik. Amin. Saya tunggu Pak ya hari pertemuan berikutnya. Siap, nanti akan saya kabari Bu. Kalau sukses maka Bu Wiwi nomor 1 nanti yang membantu saya. Gitu, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sami-sami Bu Wiwi. Ya, kita akhiri Pak ya pertemuan hari ini. Dan kita akan ketemu kembali gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama. Oke, sampun Bu. Oh ya. Saya bacakan dulu punya refleksi dari latihan coaching hari ini punya saya nggih Bu. Iya, sebentar. Saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jawabannya melakukan rencana aksi, Bu. Karena Bu Wiwi tadi sudah ketemu bagaimana untuk rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya menulis identifikasi masalah, Bu. Karena sebenarnya saya juga masih kurang untuk mengidentifikasi masalahnya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence, keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Uci. Okay. Kemudian apa yang akan Bapak usulkan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Sharing dengan teman JGP dan fasilitator. Kemudian untuk umpan balik dari Uci, merasa lega. Perasaan yang selama ini mengganggu pikiran Kuci, setelah bertemu dengan coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian pikiran Kuci lebih terbuka untuk pendekatan personal yang selama ini belum pernah terpikirkan. Begitu Bu, mungkin ada masukan Bu Wiwi? Sudah kayaknya Pak, mungkin tadi yang mengeksplor aja tadi yang Pak Mardhani sampaikan mungkin ya di identifikasi masalah. Masalah tuh sebenarnya sudah bagus sih, cuman kurang
kurang apa ya, kurang kurang ekspor masalahnya gitu. khusus lebih spesifik lagi tadi itu Siap, siap. ya. Nah, ya sudah bagus ya untuk mengarah ke sana. Siap. Jadi itu masukannya ya Bu, kurang identifikasi masalahan gitu. Oke, itu aja. Oke, sampun. Kalau yang rencana aksi tadi sudah bisa diarahkan ke rencana aksi tadi. Kalau tanggung jawab tadi kan sudah komitmennya bahwa ingin minta bantuan ke Wakakurikulum juga, dan itu komitmennya ya harus ya itu aja Pak, sudah kok. Sampun. Oke, mungkin punya Bu Wiwi Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya akan menyampaikan refleksi saya yang sudah saya lakukan waktu coaching tadi, bahwa Kuti tadi menjawab pertanyaan coach dengan baik dan lebih tenang. Memaparkan permasalahannya itu lebih detail tadi. Ya. Coach sudah membuat rencana aksi yang jelas. Dan untuk identifikasi masalahnya juga sudah menemukan secara detail tadi itu. Dan yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran secara penuh menerima kunci dengan baik adalah saya tetap fokus pada tujuan yang diinginkan kunci. Nah, untuk meningkatkannya saya melakukan untuk meningkatkan hasil coaching saya pada siang hari ini, saya ingin selalu mendapatkan masukan-masukan ya dari teman-teman CGP, mungkin dari fasilitator ya, istilahnya biar sharing gitu ya, sharing untuk melengkapi. Ya tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan pada praktek coaching ini. Kemudian untuk umpan balik dari Kuci yaitu tadi Kuci merasa sudah senang ya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bahkan Kuci sudah menemukan solusi itu sesuai dengan keinginannya, sesuai yang diinginkannya, dan bahkan menemukan cara yang sebelumnya itu dipikirkan oleh Kuci. Gitu. Sehingga beliaunya merasa mempunyai gambaran yang jelas apa yang akan dilakukannya. Gitu Pak Mardhani, mungkin ada tambahan untuk refleksi saya. Sudah Bu, mungkin ditambahi Bu, apa namanya, yang masukan tadi saya kunci sampai menemukan beberapa metode-metode Bu. Jadi antisipasi metode untuk menyelesaikan masalahnya. Tentu saja dapat menemukan beberapa metode pembelajaran gitu. Dan antisipasi penyelesaian masalah begitu. Ada identifikasi permasalahan. Kita coba? Sampun Bu. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami Bu Wiwi.